Shalom Bapak Ibu semuanya dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Apa kabar semuanya? Baik dan sehat tentunya. Rindu sekali saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dengan setia mendengarkan channel YouTube saya, konten yang berisi tentang firman-firman Tuhan, perenungan firman Tuhan buat kita semuanya. Hari ini saya beri judul renungan saya firman Tuhan yang akan saya sampaikan dengan tema penghakiman versus pengampunan. Sebelum itu saya mau mengajak setiap kita untuk tundukkan kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga di dalam Kristus Yesus Tuhan, terima kasih untuk segala kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada hari ini Tuhan. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dengan tema penghakiman versus pengampunan. Pakai hamba sehingga lewat firman-Mu yang berbicara mulut bibir hamba semua kami dikuatkan dan diberkati. Jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, dan kami percaya hari ada kelepasan, ada kemenangan, ada sukacita, bahkan setiap kami mampu oleh kekuatan kuasa Roh Kudus menghasilkan buah-buah yang semakin lebat dan matang dan manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat-Mu Bapa, berkati semua kami, jangan satu pun yang terlewati, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mendengar kata penghakiman, sesungguhnya kita teringat sebagai salah satu sebuah profesi dalam dunia pekerjaan, yaitu sebagai seorang hakim. Nah, penghakiman itu artinya proses, cara, perbuatan menghakimi saudara. Sebagai orang percaya, kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya penghakiman itu belum dimulai. Tapi seringkali dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak Tuhan tersandung, saudaraku, atau menjadi batu sandungan dengan sebuah sikap menghakimi sesamanya. Nah, apa itu menghakimi? Menghakimi dilihat dari bahasa aslinya, bahasa Yunani yaitu krinete, dari kata krino yang berarti menilai, menganggap, menyatakan, menetapkan, atau memutuskan sesuatu atau seseorang sebagai pihak yang salah. Contoh sederhana, seorang guru memberikan tugas kepada murid-muridnya, dan tentunya guru itu memberikan penilaian nilai A, B, C, atau nilai 8, 9, 10. Nah, itu guru memang bagiannya, tugasnya memberikan penilaian. Tetapi menghakimi ini adalah sebuah sikap menilai dalam konotasi, dalam arti negatif, namun bukan orang tersebut yang melakukan penilaian. Ada pihak, ada pribadi yang lain yang sesungguhnya bertindak untuk memberikan penilaian. Sampai di sini saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara dapat memahami arti menghakimi dengan menilai dari arti sebuah penilaian yang dilakukan sebuah orang guru kepada muridnya. Nah, biasanya menghakimi dipakai dalam pengertian negatif saudaraku, karena merasa diri benar dan pihak lain yang salah. Nah, mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku di dalam Tuhan, dari Matius 7 ayat 1-5, Injil Matius 7 ayat 1-5. Demikianlah firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Saya mengajak untuk saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel YouTube ini, membuka Alkitabnya dan kita baca bersama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, saya akan bagi dua kelompok untuk menjelaskan ayat-ayat ini. Saya bagi dalam dua kelompok, yaitu pertama ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi.
Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau tadi kita telah membaca apa arti penghakiman, maka saya akan baca dengan pengertiannya seperti ini, saudaraku. Janganlah kamu dengan sengaja melakukan suatu perbuatan mengecam, mengkritik, mendiskriminasi supaya kamu tidak dikritik, supaya kamu tidak dinilai, supaya kamu tidak dikecam. Sering kita temukan sebuah situasi di mana seseorang mengecam atau mengkritik sesamanya yang tidak didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Kembali lagi saudaraku, yang perlu ditegaskan bahwa penghakiman itu belum dimulai, saudaraku. Nanti ada satu masa untuk penghakiman tersebut. Dan penghakiman itu akan dimulai dari orang yang tahu kebenaran dan tapi tidak melakukannya. Jadi saya ulangi, penghakiman itu akan dimulai dari orang yang tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Penghakiman itu dimulai dari saudara dan saya. Saudaraku, di dalam Kristus Yesus Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu ke dunia bukan untuk menghakimi manusia. Bapak Ibu bisa baca dari perjanjian, dari Injil Matius, apakah ada sebuah sikap di mana Yesus menghakimi manusia pada saat itu. Bahkan pada saat ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat datang kepada Tuhan membawa seorang wanita yang kedapatan berzina. Yesus mengatakan, Yesus hanya diam saja awal mulanya, saudaraku. Bapak Ibu tentunya masih ingat. Kemudian karena didesak, akhirnya Yesus menundukkan kepala dan sambil menulis-tulis tanah. Kemudian didesak lagi, akhirnya Yesus mengatakan, jika ada dari antara kalian yang tidak melakukan kesalahan, silakan lempari terlebih dahulu. Karena di zaman itu, saudaraku, jika ada seseorang yang kedapatan berzina, dia akan dilempari dengan batu sampai mati, dirajam dengan batu sampai dengan mati. Namun Alkitab menceritakan dari yang tertua sampai yang termuda akhirnya meninggalkan wanita tersebut, saudaraku. Nah, dari kisah itu, dari kisah yang Tuhan lakukan, dari Alkitab yang kita baca, tidak ada satu perbuatan pun di mana Yesus menghakimi umat manusia, saudaraku. Bahkan pada saat Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, pada saat itu Yesus lagi haus, dan kemudian Yesus mengatakan, ya benar, laki-laki yang bersama dengan kamu itu bukan suamimu, karena dia sudah 5 kali dengan berganti-ganti laki-laki yang datang dalam kehidupannya. Yesus tidak melakukan penghakiman, dia mengatakan jangan berbuat dosa lagi. Nah, tidak ada satu kisah di dalam Alkitab di mana Yesus menghakimi manusia, saudaraku. Pernah sebuah kisah di mana Yesus marah karena rumah Tuhan dijadikan tempat berjualan. Nah, di situ Tuhan Yesus marah bukan berarti dia menghakimi. Nah, kembali lagi, seringkali anak-anak Tuhan, tanda kutip, melakukan sikap mengkritik atau mengecam, menilai sesamanya dengan pandangan bahwa dirinya lebih baik, lebih benar. Sedangkan Tuhan Yesus selama dia datang ke dunia, dia tidak pernah menghakimi satu orang pun, saudaraku. Yesus datang untuk orang berdosa, yaitu untuk saudara dan saya. Nah, kembali lagi kita buka, saudaraku, supaya kita sama-sama mengerti ya, saudaraku, apa yang harus kita lakukan. Karena seringkali, saya ulangi, anak-anak Tuhan, tanda kutip, menilai dari sisi negatif, mengecam, mengkritik sesamanya, seolah-olah hidupnya sudah lebih benar, padahal bukan bagian porsinya untuk memberikan penilaian. Karena Yesus pun datang 2000 tahun yang lalu tidak untuk menghakimi umat manusia. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Yohanes 12 ayat 47 sampai 48, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Haleluya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia. Garis bawahi, saudaraku, dikatakan sebab aku datang, Yesus datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 48 dikatakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah, kita telah banyak mendengarkan firman Tuhan, tapi apakah kita telah melakukannya, saudaraku?
atau kita menganggap diri kita lebih baik, lebih benar dari orang lain. Nah, ini yang menjadi perenungan buat kita bersama. Karena sesungguhnya semua orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan setiap pekerjaan akan dinilai. Oleh karena itu, kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, tidak ada alasan untuk kita melakukan suatu tindakan menilai sesama kita. Tetapi menjadi suatu keharusan untuk kita menyadari kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Hari demi hari, kita semakin lebih baik, semakin segambar serupa dengan Tuhan. Semakin hari, semakin dimampukan untuk menghidupi dan melakukan firman-Nya dengan setia. Saudaraku di dalam Tuhan, motivasi pelayanan kita, kemurnian dan segala sesuatu tentang kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, suatu hari kita akan pertanggungjawabkan. Tapi bukan menjadi bagian kita untuk menilainya. Mari untuk setiap kita menjaga diri kita, menjaga hati kita karena firman yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena pada waktu penghakiman dimulai, sesungguhnya rumah Tuhan yang terlebih dahulu dihakimi, saudaraku. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 4 ayat 17 berkata, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada saudara dan saya, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil. Nah, ini yang harus kita renungkan dan kita resapi. Bukan bagian kita untuk menilai, mengkritik sesama kita. Tapi bagian kita adalah melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mengambil bagian dalam amanat agung. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang belum percaya, bahkan yang belum pernah mendengar Injil Allah. Saudara dan saya sebagai orang yang tahu kebenaran, penghakiman itu akan dimulai dari saudara dan saya. Dan saudara dan saya akan dihakimi oleh firman Allah, kebenaran yang saudara dan saya dengar dan ketahui. Makanya kesempatan nafas kehidupan yang Tuhan berikan, kesempatan kedua yang Tuhan berikan, kesempatan ketiga yang Tuhan berikan, selama detak jantung nafas masih berdetak, saudara dan saya dengan kekuatan oleh kuasa Roh Kudus, mari lakukan yang terbaik buat Tuhan. Melayani sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh. Saudara ditempatkan di tempat sebuah pekerjaan saudara, lakukan yang terbaik. Minta Tuhan pakai saya untuk menjadi berkat. Doakan pemimpin saudara, doakan rekan kerja saudara, doakan tempat saudara bekerja. Sehingga kehadiran saudara bukan hanya sekedar hadir secara fisik, tapi membawa damai sejahtera, membawa kebenaran, membawa pengenalan akan Tuhan, membawa takut akan Tuhan, dan berjumpa dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Seorang yang tahu apa yang baik tapi tidak melakukannya akan mendapatkan hukuman lebih banyak daripada yang tidak tahu. Sebab siapa yang banyak diberi akan lebih banyak dituntut. Jadi kembali lagi saudaraku, penghakiman bukan saudara dan saya yang melakukan. Penilai itu bukan saudara yang melakukan, menilai kepada sesama. Tapi saudara dan saya, bagaimana hari demi hari? Apakah hidup kita sudah senada seirama dengan apa yang firman Tuhan katakan? Dan poin yang kedua, kelompok kedua yang saya bagi itu di ayat 3, 4, 5 saudaraku. Dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Di ayat kelima, hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Haleluya. Nah, istilah selumbar saudaraku sesungguhnya yang bahasa aslinya berkata karpos. Bisa merujuk pada benda apapun yang sangat kecil, baik serpihan jerami atau kayu. Saudara pernah melihat kayu lagi digergaji, nah itu serpihannya, itu yang dinamakan dengan selumbar saudaraku. Serpihan jerami atau kayu. Bahkan beberapa versi Inggris memilih serbuk kayu untuk mempertegas betapa kecilnya barang yang dilihat. Serbuk kayu yang sangat kecil ini lembut atau selumbar sobat yang sedikit lebih besar. Jadi saya ulangi, selumbar dalam bahasa artinya karpos, yaitu serpihan jerami, serpihan kayu. Jadi Bapak Ibu tahu kan serpihan kayu, serpihan jerami itu sangat halus. Nah itu selumbar saudaraku. Sedangkan istilah balok yang dimaksud di sini adalah dokos yang merujuk pada balok kayu besar yang biasanya digunakan sebagai palang utama atap rumah atau lantai. Bukan rumah-rumahan ya saudaraku, tetapi palang atap rumah yang besar itu. Nah itu yang dimaksud dengan balok, dengan bahasa aslinya dokos.
bukan sekedar potongan kayu kecil atau ukuran sedang. Nah, saudara dan saya yang hidup dalam perjanjian baru adalah hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Makanya saudara mungkin pastinya dan sudah mendengar, wah hidupnya dulunya gak baik ya, penjahat. Tapi dipakai Tuhan jadi hamba Tuhan. Wah dia kayaknya dulunya saya tahu kehidupannya, dia luntang-lantung, dia begini gitu. Tapi Tuhan angkat, promosikan dan Tuhan berkati luar biasa. Itu namanya hidup dalam kasih karunia Tuhan. Nah, karena apa saudaraku? Karena sesungguhnya saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa, yang hidupnya diselamatkan. Kasih karunia, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-9 saudaraku nanti bisa buka. Roma 3:23 berkata, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, tetapi saudara dan saya dipilih oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, ya Yesus, Tuhan Hakim Agung kita dan segala yang kita kerjakan, Hakim Agung kita lah yang akan menilainya, saudaraku. Amin. Nah, biarlah kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan, itulah yang menuntun kita. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak melakukan penghakiman kepada sesama kita? Pertama, menyadari hidup kita ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Seperti yang tadi telah dikatakan Efesus 2 ayat 8-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Dan poin yang kedua, bagaimana caranya agar kita tidak melakukan penghakiman kepada sesama kita? Poin kedua adalah melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Penghakiman versus artinya lawan kata dari penghakiman, memberikan pengampunan. Nah, bagaimana kita melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti? Penghakiman versus pengampunan. Karena sesungguhnya pengampunan itu menguntungkan bagi diri kita sendiri, saudaraku. Manfaat mengampuni bukan buat orang lain. Misalnya kita mengampuni orang yang telah berbuat jahat, yang menyakiti kita, manfaatnya bukan buat orang lain, tapi manfaatnya buat diri kita sendiri. Karena saat kita mengampuni, melepaskan pengampunan, maka sesungguhnya saudara dan saya dibebaskan dari penjara yang membelenggu kehidupan. Amin. Mengampuni bukan untuk menguntungkan orang lain, tapi mengampuni buat keuntungan diri sendiri, karena membebaskan diri sendiri dari belenggu penjara yang membelenggunya. Amin, saudaraku. Melalui doa Bapa kami kita diingatkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sudahkah saudara melakukan pengampunan, mengampuni? Saudara melepaskan pengampunan dan sanggup memberkati, mengucapkan sebuah kata kalimat dengan perkataan, saya memberkati orang tersebut, saudara. Tuhan, saya memberkati orang tersebut, Tuhan, dengan menyebutkan namanya. Kalau saudara sudah berhasil, maka saudara sudah berhasil mengampuni dan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan bukan karena kuat gagah perkasa saudara, tapi karena Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, poin yang ketiga, bagaimana caranya agar kita tidak melakukan penghakiman kepada sesama kita? Menjaga hati, jangan iri hati, jangan cemburu jika orang lain dipakai Tuhan lebih lagi, atau jangan iri hati atau cemburu jika orang lain sepertinya diberkati Tuhan. Kayaknya dia luar biasa ya, mungkin dia korupsi. Jangan berpikir yang negatif. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan poin yang keempat terakhir adalah, saudaraku, dikatakan meneladani kasih Kristus. Tuhan Yesus yang menjadi teladan saudara dan saya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan 2000 tahun lalu, itu yang saudara lakukan. Tuhan Yesus melakukan perbuatan baik, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus menolong orang-orang miskin, Tuhan Yesus menolong orang-orang yang berkekurangan, membawa kabar baik, membawa berita Injil keselamatan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kasih setia yang Tuhan berikan. Bapa, Hamba telah selesai menyampaikan firman, biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini sungguh memerdekakan kami. Kebenaran-Mu yang adalah firman-Mu yang memerdekakan kami, dan hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang untuk dimampukan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Yang lemah, hamba berdoa dikuatkan, yang sakit, hamba berdoa disembuhkan, yang berbeban berat, hamba berdoa
diberikan kelegaan, yang membutuhkan keselamatan Tuhan jamah, Tuhan lawat dalam nama Yesus, dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan bagian kami, Tuhan, untuk menilai sesama kami. Bagian kami adalah melakukan, meneladani kasih Kristus. Sewaktu Engkau datang 2000 tahun yang lalu, firman-Mu yang adalah kebenaran itulah yang harus kami lakukan, Tuhan. Tuhan, suatu hari nanti semua kami, di mana dimulai dari kami yang tahu kebenaran, penghakiman itu akan dimulai, dan kami akan dihakimi oleh firman Allah, oleh kebenaran yang kami dengar, oleh kebenaran yang kami ketahui. Oleh karena itu, mampukan Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari demi hari, kami semakin menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan yang terbaik, menghidupi kebenaran-Mu, dan Tuhan hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Bapa, hidup benar, hidup kudus, hidup takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, yang berdoa bagi keselamatan, bagi keluarga yang selamatkan, yang berdoa untuk pekerjaan yang berkati Tuhan, yang berdoa untuk keturunan Tuhan bukakan, berkati buah kandungan setiap umat Tuhan, setiap rahim yang masih tertutup Tuhan buka, setiap pintu berkat yang masih tertutup Tuhan buka, karena Engkau adalah jalan dan kebenaran. Kau sanggup membukakan, karena apabila Tuhan yang membuka, tidak ada seorang pun dapat menutup. Terima kasih Bapa, biar kasih karunia-Mu Tuhan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan dalam nama Yesus, dan kami menikmati apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sertai lindungi kami dan berkatilah kami dalam kasih sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Jika channel ini memberkati Bapak Ibu, boleh tolong bantu share dan subscribe, dan shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.